Taehyung BTS kan? Tahu dong. Iya aku ngefans banget sama dia, ganteng banget kan? Iya ganteng banget. Kalian lagi ngomongin apa? Sherin, Vesya. Itu loh Ci, Taehyung BTS kan ganteng banget dia. Lagi ngetren. Aduh, aku gak ngerti mereka ngomongin apa. Daripada kalian ngefans atau ngomongin yang gak aku ngerti, mendingan kita sekolah minggu yuk. Karena adik-adik yang di rumah udah pada siap nih untuk sekolah minggu. Ya udah yuk Ci. Ya. Vesya, coba sekarang kamu sapa dulu adik-adik yang di rumah. Hai adik-adik. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, luar biasa dan sukacita. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kasih setia-Mu sampai saat ini. Sebentar kami akan mulai memuji, meninggikan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Jagoan hidupku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, berbuah, 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 berbuah. Oh. Baik adik-adik, tadi kita sudah meninggikan dan memuji nama Tuhan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan menaikkan satu lagu pujian, Ku Beri Kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ya Tuhan, sementara Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau ajar kami ya Tuhan agar kami dapat duduk diam mendengarkan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan firman itu dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata,
kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Satu, dua, tiga. Halo adik-adik, sudah nonton kan videonya? Ya, videonya itu tentang si Yakub sama Esau yang berbaikan. Nah, kalian tahu gak sih, inget gak kenapa sih mereka bisa berantem? Ayo, yang ikut sekolah minggu dari bulan lalu pasti tahu dong alasannya, yaitu karena si Yakub mencuri hak dan kesulungannya si Esau. Ceritanya kan si Ishak udah tua. Ishak itu ayah dari si Yakub dan Esau. Si Ishak ingin memberi berkat kesulungannya si Esau. Karena itu si Ishak menyuruh Esau untuk berburu.
Nah, daging hasil buronnya itu ntar pengen diolah biar jadi makanan yang enak. Terus dikasih ke si Ishak biar si Ishak makan. Lalu Ishak memberkati si Esau. Tapi istrinya si Ishak yaitu Ribka yang sayang banget sama Yakub, dia malah nyuruh si Yakub agar berpura-pura jadi Esau. Jadi si Yakub yang mendapat hak kesulungannya. Bagaimana caranya? Kan si Esau kan kulitnya berbulu, dia agak kasar gitu soalnya suka berburu, sementara si Yakub cuma kerjanya di rumah doang. Nah, jadi ibunya Yakub dan Esau itu nyuruh si Yakub memakai kulit anak kambing biar agak kasar. Jadi waktu bapaknya ngeraba-raba tangannya, kulitnya agak kasar, jadi bisa dikira Esau. Kan bapaknya agak tua, si Ishak agak tua, jadi matanya udah agak buram, jadi nggak kelihatan itu Ishak atau Esau. Singkat cerita, si Yakub dapatlah hak kesulungannya dari si Esau. Nah, Esau yang mengetahui hal itu pun marah dan ngamuk sejadi-jadinya. Dia merasa dianati, merasa ditipu oleh si Yakub dan ingin membunuh si Yakub. Tapi si Yakub pun yang mengetahui hal itu takut akan Esau, jadi dia pergi dari rumah mereka, melarikan diri dari Esau. Nah, di minggu ini, di video yang tadi kita tonton, kan bercerita tentang Yakub dan Esau yang sudah berbaikan. Tidak baik bagi kita untuk saling berkelahi, saling berantem satu sama lain, saling membenci, apalagi dendam. Karena Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan mau kita saling mengasihi, kita saling menyayangi sesama lain, mau teman, sahabat, atau bahkan saudara. Saudara itu harus kita sayang loh, nggak boleh kita berantem sama saudara terus. Karena itu, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus memberanikan diri, mengakui kesalahan, lalu meminta maaf seperti yang Yakub lakukan. Sebaliknya, bila orang lain bersalah pada kita harus seperti Esau yang melapangkan dada, ikhlas tulus memaafkan orang itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kau ajar kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, agar meminta maaf bila melakukan kesalahan ataupun memaafkan orang lain seperti yang sudah Kau ajarkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah doa dan ucap syukur. Haleluya, amin.